Oke guys, jadi kali ini gue bakal nge-review iPhone 16 dan gue di sini bakal ngejelasin alasan kenapa iPhone 16 lebih worth it dan lebih layak daripada iPhone 17. Oke guys, jadi sebelumnya gue mau nge-disclaimer dulu. Ini gue shoot cuman pakai iPhone doang, tanpa mic, tanpa editing apapun, cuman ya simple editing aja. Ya, kemarin Apple baru aja ngerilis iPhone 17, dimana terdiri dari iPhone 17 Basic, iPhone 17 Air, dan iPhone 17 Series Pro-nya. Kalau iPhone 17 keluar, biasanya orang bakalan langsung mikir, wah ini pasti lebih canggih nih, harus upgrade nih. Tapi ya nggak selalu gitu dong. Ada juga beberapa alasan kenapa justru iPhone 16 bisa lebih layak buat dibeli sekarang. Di alasan pertama sudah jelas, yaitu soal harga. Setiap iPhone baru rilis, otomatis seri sebelumnya nggak lama bakalan turun juga. Jadi iPhone 16 yang performanya udah cukup ngebut, kita bisa dapetin dengan harga yang lebih murah. Dan dengan selisih harga itu, kadang mending duitnya bisa dipakai buat hal yang lain yang lebih berguna ketimbang cuman dapat upgrade minor aja. Di alasan kedua, upgrade ke iPhone 17 nggak terlalu drastis. Faktanya, perubahan desain sama kameranya nggak jauh beda dari iPhone 16. Jadi kalau sehari-hari cuman dipakai buat medsos, nonton, kerja, ya feel-nya bakalan mirip-mirip aja. Kecuali kamu butuh banget fitur spesifik yang baru, mungkin gak akan terasa bedanya. Di alasan ketiga, performa iPhone 16 masih sangat relevan. Chipset A18 yang dipakai iPhone 16 itu udah powerful banget. Buat gaming, buat editing, multitasking, semuanya masih aman banget. Dan jangan lupa, Apple biasanya kasih update software bertahun-tahun. Jadi beli iPhone 16 sekarang, kamu masih akan dapat iOS terbaru sampai beberapa tahun ke depan. Dengan kata lain, kamu nggak akan ngerasa ketinggalan meskipun nggak ambil iPhone 17. Lalu di bagian terakhir, yaitu fitur yang belum tentu terpakai. Kadang fitur baru di iPhone itu lebih ke nice to have, bukan must have. Misalnya, kamera depan dengan megapiksel yang lebih tinggi, atau refresh rate layar yang lebih smooth. Bagus sih, tapi kalau pemakaian kamu standar banget, cuman buat foto dan sebatas chat, scrolling, kerja basic, bedanya mungkin gak akan terlalu terasa. Jadi jangan sampai ke bawah hype kalau sebenarnya kamu gak butuh. Ngomong-ngomong soal kualitas iPhone 16, dari tadi gue cuman ngasih tahu hasil video dari iPhone 16 nih. Oke, selanjutnya gue akan ngasih kualitas kamera foto dari iPhone 16 itu sendiri. Di pagi dan juga sore hari bisa kita lihat cukup apik dan solid, dari color gradingnya juga oke. Lalu kualitas di malam harinya juga cukup apik. Selanjutnya ada kualitas video slow motion dari iPhone 16 di keadaan yang cukup low light. Tapi bisa kita lihat di sini noise yang dihasilkan juga minim sekali. Jadi yang menarik dari Apple ini, Apple makin serius dari sisi computational fotografinya. Jadi walaupun sensor kameranya nggak berubah drastis, hasil foto tetap tajam, low light lebih rapi, dan detailnya nggak gampang hancur. Buat video pun masih sulit disaingin, stabilisasi halus, warna konsisten, dan juga gampang banget langsung dipakai tanpa grading. Jadi intinya iPhone 16 ini bukan buat orang yang ngejar angka megapiksel, tapi buat yang pengen kamera praktis. Jepret sekali, hasilnya udah kayak langsung diupload atau dipakai profesional. Jadi kalau kamu tipenya nggak mau ribet ngedit foto dan video, kamera iPhone 16 masih jadi salah satu yang paling reliable di kelas flagship. Oke guys, jadi kesimpulannya iPhone 16 ini masih sangat worth it di tahun 2025. Performanya kenceng, dukungan software dari Apple yang terkenal panjang, harga juga bersahabat. Dan yang paling penting, upgrade ke iPhone 17 gak akan terasa signifikan buat sebagian besar pengguna. Jadi, kalau kamu lagi bingung, sebenarnya gak perlu ragu. Ambil aja iPhone 16, itu bukan keputusan yang salah. Karena pada akhirnya, smartphone itu dipakai
untuk menunjang hidup kita sehari-hari. Kalau kebutuhan kamu sudah bisa tercakup dengan baik di iPhone 16, entah itu buat kerja, foto, gaming, atau bahkan buat sekedar hiburan, buat apa bayar lebih hanya untuk fitur tambahan yang mungkin gak terlalu terpakai? Kadang keputusan yang paling pintar itu bukan soal punya yang paling baru, tapi soal yang memilih sesuai kebutuhan. Kalau kalian suka sama video ini, boleh tulis kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe guys.